Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, kali ini saya, Yeti Nur Izati, akan membahas tentang analisis regresi linier. Dalam hal ini, yang akan kita pelajari adalah regresi linier sederhana dan berganda yang disertai dengan pembahasan contoh soal dan SPSS-nya. Kita mulai dari pengenalan regresi linier dari scatter diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, saya Yeti Nur Izati akan melanjutkan pembahasan analisis regresi linier part 2, yaitu regresi linier berganda. Regresi linier berganda ditandai oleh adanya dua variabel bebas atau adanya dua variabel X. Persamaan regresi linier berganda adalah Y2 sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2, di mana B0 disebut dengan konstanta, B1 adalah koefisien variabel X1, B2 adalah koefisien variabel X2. Koefisien korelasi linier berganda sama dengan R besar Y.12, yaitu untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Koefisien korelasi linier sederhana sama dengan R kecil 1Y, yaitu hubungan antara variabel X1 dengan variabel Y. R2Y berarti hubungan antara X2 dengan Y. R kecil 12 adalah hubungan antara variabel X1 dan X2. Koefisien korelasi parsial R kecil 1Y.2 adalah koefisien korelasi parsial X1 dan Y jika X2 konstan. R kecil 2Y.1 adalah koefisien korelasi parsial X2 dan Y jika X1 konstan. R kecil 12.Y adalah koefisien korelasi parsial X1 dan X2 jika Y konstan. Adapun koefisien penentu berganda atau KP adalah R besar kuadrat Y.12 kali 100%. Jadi dari korelasi linier berganda dikuadratkan dikali 100%. Diketahui output SPSS dari regresi linier di mana dependen variabel adalah nilai UTS. Jadi Y adalah nilai UTS. Kemudian dari model ada konstan, turis 1 dan praktikum, sehingga variabel X1-nya adalah turis 1, variabel X2-nya adalah praktikum. Adapun koefisien dari regresi linier berganda adalah B0 diperoleh dari unstandardized koefisien B konstan, yaitu sebesar 22,5. B1 diambil dari unstandardized koefisien B turis 1, yaitu sebesar 1. B2 diambil dari unstandardized koefisien B praktikum sama dengan min 0,5, sehingga persamaan regresi linier bergandanya adalah
Y duga sama dengan B0 tambah B1X1 tambah B2X2 sama dengan 22,5 ditambah X1 dikurangi 0,5 X2. Interpretasi koefisien regresi linier berganda adalah B0 sama dengan 22,5. Artinya, jika nilai turis 1 dan nilai praktikum 0, maka nilai UTS sebesar 22,5 satuan. B1 sama dengan 1, artinya jika nilai turis 1 naik 1 satuan dan nilai praktikum tidak berubah atau konstan, maka nilai UTS akan naik sebesar 1 satuan. Nilai B1 sama dengan positif, artinya adalah searah. Jadi di sini ditandai oleh nilai turis 1 naik, maka nilai UTS naik. B2 sama dengan min 0,5, artinya jika nilai praktikum naik 1 satuan dan nilai turis 1 tidak berubah, maka nilai UTS turun sebesar 0,5 satuan. Nilai B2 sama dengan negatif, artinya berlawanan arah. Jadi ditandai oleh nilai praktikum naik 1 satuan, nilai UTS turun sebesar 0,5 satuan. Koefisien korelasi linier sederhana. Nilai ini diperoleh dari output SPSS, yaitu koefisien correlation zero order yang sejajar dengan turis 1, yaitu 0,962. Simbolnya adalah R kecil 1Y. Yang sejajar dengan praktikum nilainya 0,937, disimbolkan R kecil 2Y. Interpretasi dari koefisien korelasi linier sederhana adalah R1Y sama dengan 0,962. Artinya, hubungan antara nilai turis 1 dengan nilai UTS adalah sangat kuat dan positif. Semakin tinggi nilai turis 1, maka semakin tinggi nilai UTS. R kecil 2Y sama dengan 0,937. Artinya, hubungan antara nilai praktikum dan nilai UTS adalah sangat kuat dan positif. Semakin tinggi nilai praktikum, maka semakin tinggi nilai UTS. R kecil 1Y ataupun R kecil 2Y sama-sama bernilai positif, sehingga hubungannya adalah kalau semakin tinggi nilai turi, maka semakin tinggi nilai UTS. Semakin tinggi nilai praktikum, maka semakin tinggi nilai UTS. Artinya hubungannya adalah searah. Koefisien korelasi parsial. Ini diambil dari output SPSS-nya adalah koefisien correlation parsial yang sejajar dengan turis 1, nilainya 0,647, disimbolkan R kecil 1Y.2. Yang sejajar dengan nilai praktikum yaitu min 0,25, disimbolkan R kecil 2Y.1. Interpretasi dari koefisien korelasi parsial adalah R kecil 1Y.2 sama dengan 0,647. Artinya, hubungan antara nilai turis 1 dengan nilai UTS jika nilai praktikum konstan adalah kuat dan positif. Semakin tinggi nilai turis 1, maka semakin tinggi pula nilai UTS-nya, di mana nilai praktikum konstan. R kecil 2Y.1 sama dengan min 0,25. Artinya, hubungan antara nilai praktikum dengan nilai UTS jika nilai turis 1 konstan adalah lemah dan negatif. Semakin tinggi nilai praktikum, maka semakin rendah nilai UTS, di mana nilai turis 1 konstan. R kecil 1Y.2 bernilai positif, di sini artinya hubungannya searah. R kecil 2Y.1 sama dengan negatif, artinya hubungannya adalah berlawanan arah. Hubungan yang berlawanan arah ditandai oleh semakin tinggi nilai praktikum, maka semakin rendah nilai UTS-nya. Koefisien korelasi linier berganda. Nilai ini diperoleh dari output SPSS, yaitu model summary yang ditandai oleh R besar sebesar 0,964.
Sedangkan R² adalah nilai dari KP, yaitu koefisien penentu berganda sebesar 0,929, sama dengan 92,9%. Adapun interpretasinya adalah R besar Y.12 sama dengan 0,964. Artinya, hubungan antara nilai UTS dengan nilai turis 1 dan nilai praktikum adalah sangat kuat dan positif. Semakin tinggi nilai turis 1 dan semakin tinggi nilai praktikum secara bersama-sama, maka semakin tinggi pula nilai UTS. KP sama dengan 92,9%. Artinya, keragaman nilai UTS hanya dapat dijelaskan oleh nilai turis 1 dan nilai praktikum sebesar 92,9%. Sisanya sebesar 7,1% dijelaskan oleh faktor lain. Nilai sisa sebesar 7,1% diperoleh dari 100% dikurangi nilai KP, yaitu 100% dikurangi 92,9%. Ada 3 uji hipotesis yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah hipotesis kesesuaian regresi linier berganda. Rumusan hipotesisnya adalah H0, regresi linier berganda tidak sesuai, H1, regresi linier berganda sesuai. Kriteria ujinya adalah jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Nilai p-value ini kita ambil dari output SPSS-nya adalah ANOVA, yaitu lihat dari nilai sig, yaitu sebesar 0,071. Inilah yang disebut dengan nilai p-value. Nilai p-value ini kita bandingkan dengan alfanya yang kita pakai adalah 5%, yaitu 0,05. Sehingga 0,071 lebih besar daripada 0,05, sehingga menerima H0. Artinya, regresi linier berganda tidak sesuai pada tingkat signifikan 95% atau tingkat kesalahannya 5%. Yang kedua adalah hipotesis pengaruh dari variabel X1 terhadap Y. Rumusan hipotesisnya adalah H0, turis 1 tidak berpengaruh terhadap UTS, H1, turis 1 berpengaruh terhadap UTS. Kriteria ujinya adalah jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Nilai p-value ini kita ambil dari output SPSS-nya adalah koefisien, kemudian pada nilai sig yang sejajar dengan turis 1 adalah sebesar 0,353. Sehingga inilah nilai p-value dari variabel X1. Nilai ini kita bandingkan dengan alfanya 5%, yaitu 0,05, sehingga 0,353 lebih besar daripada 0,05, sehingga terima H0. Artinya, turis 1 tidak berpengaruh terhadap UTS pada tingkat signifikan 95% atau tingkat kesalahannya 5%. Yang ketiga, hipotesis pengaruh variabel X2 terhadap Y. Rumusan hipotesisnya adalah H0, praktikum tidak berpengaruh terhadap UTS. H1, praktikum berpengaruh terhadap UTS. Kriteria ujinya adalah jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Nilai p-value ini kita ambil dari output SPSS-nya adalah koefisien, kemudian sig, yang sejajar dengan praktikum adalah sebesar 0,75, sehingga inilah nilai p-value dari praktikum. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan alfa 5%, yaitu 0,05, sehingga 0,750 lebih besar dibandingkan dengan 0,05, sehingga terima H0. Artinya, praktikum tidak berpengaruh terhadap UTS pada tingkat signifikan 95% atau tingkat kesalahannya adalah 5%. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang analisis regresi linier, sederhana, dan berganda. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.